Kalian tentu sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi kalian tahu nggak apa dari makna kepulauan itu sendiri? Ternyata Indonesia bisa mendapatkan status sebagai negara kepulauan melalui perjuangan yang panjang. Efeknya pun sangat besar, karena akhirnya wilayah Indonesia bisa menjadi 2,5 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana penjelasannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 itu menyatakan 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territorialisering en Maritime Kringen Ordonnantie. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, archipelago state, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 /PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia, tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau strike baseline dari titik pulau terluar, kecuali Irian Jaya, terciptalah garis maya batas mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut. Jadi, wilayah Indonesia itu tadinya kepecah-pecah, cuma berkisar di 3 mil laut dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Kalau ada pulau yang terlalu jauh jaraknya, kayak Jawa dan Kalimantan misalnya, maka di tengah-tengahnya itu jadi laut internasional, bukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi. Makanya Perdana Menteri Juanda memperjuangkan hal ini melalui deklarasi Juanda. Keren ya pemikirannya? Tujuan dari sejarah deklarasi Juanda. Seperti yang udah dijelasin tadi, adanya peraturan ordonansi membuat Indonesia menjadi negara yang terpisah-pisah, apalagi kapal asing bebas berlayar di negara Indonesia. Deklarasi Juanda ini bertujuan agar legalitas batas wilayah Indonesia khususnya daerah perairan dapat diakui oleh dunia. Selain itu, adanya deklarasi ini untuk menentukan batas-batas wilayah sesuai dengan kedaulatan negara kepulauan. Dengan adanya deklarasi ini, lalu lintas perairan Indonesia akan berlangsung secara damai dan lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Dampak yang terjadi akibat deklarasi Juanda. Sebelum diakui oleh negara internasional bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, banyak negara yang menentang penetapan deklarasi Juanda. Negara-negara yang tidak menyetujui adanya deklarasi ini adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, dan Perancis. Walaupun ada yang menentang, ada juga yang mendukung deklarasi ini. Salah satunya adalah Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia. Setelah deklarasi tersebut diundangkan, Indonesia memberikan sebuah pengumuman mengenai landasan kontinen Indonesia. Pada pengumuman ini lebih menegaskan bahwa seluruh kekayaan Indonesia menjadi milik negara.
Dari pengumuman inilah mulai ditetapkan batas-batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga. Sedangkan negara yang kekeh menolak tawaran itu adalah negara Amerika Serikat. Sampai akhirnya PBB mengakui deklarasi yang dibuat oleh Indonesia. Penjelasan ini membuat sejarah deklarasi Juanda menjadi hal besar bagi negara Indonesia. Misalnya aja wilayah perairan Indonesia masih menggunakan peraturan dari ordonansi, pasti kekayaan laut tersebut akan menjadi timbunan emas bagi negara asing, padahal wilayahnya berada di negara Indonesia. Manfaat deklarasi Juanda untuk Indonesia. 1. Diakuinya negara Indonesia sebagai negara kepulauan oleh PBB. Dengan perjuangan dari seluruh orang yang terlibat membuat deklarasi Juanda, akhirnya diakuilah negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia sudah tidak terpecah belah lagi dan menjadi satu kesatuan. 2. Batas negara yang jelas. Deklarasi ini memberikan batas wilayah yang jelas untuk negara Indonesia. Cara ini juga membuat negara Indonesia memiliki hak pada kapal-kapal asing yang berani mengambil kekayaan perairan Indonesia tanpa izin yang jelas. 3. Pertambahan wilayah dengan kelautan membuat luas wilayah Indonesia juga naik. Salah satu manfaat dari deklarasi membuat luas wilayah Indonesia semakin bertambah sekitar 2,5 kali lipat. Dengan negara yang luas dan kekayaan laut Indonesia ini akan lebih menguntungkan negara. 4. Batas laut Indonesia semakin luas. Saat perairan Indonesia hanya dibatasi 3 mil per pulau, membuat Indonesia susah melakukan jalur perdagangan. Setelah adanya deklarasi tersebut, batas lautnya semakin luas dan tidak memiliki pemisah antar satu pulau dengan yang lainnya. Batas yang diberikan sekarang sekitar 12 mil. Batas ini dihitung dari ujung terluar dari setiap pulau di Indonesia. 5. Memperkuat kedaulatan wilayah negara Indonesia. Adanya deklarasi ini untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan. Kedaulatan ini juga mengatur keamanan wilayah laut Indonesia, sehingga kapal asing tidak bebas memasuki wilayah Indonesia. Peraturan ini juga lebih menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan. UNCLOS 1982. Walaupun sudah dideklarasikan sejak tahun 1957, tapi perjuangan agar konsep negara kepulauan ini diakui dunia internasional tidaklah singkat. Kita butuh 25 tahun agar deklarasi ini akhirnya diakui secara internasional. Baru pada tahun 1982, akhirnya deklarasi ini dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Republik Indonesia tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Barulah sekarang akhirnya kita mengenal konsep negara kepulauan dan benar-benar bisa menikmati bahwa seluruh wilayah laut di dalam garis terluar batas negara adalah wilayah kita, bukan laut internasional. Peringatan Hari Nusantara. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Namun penetapan hari ini baru dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi Hari Perayaan Nasional, tetapi tidak termasuk Hari Libur Nasional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai deklarasi Juanda. Sekarang CS udah tahu ya kenapa kita disebut negara kepulauan? Yuk share video ini ke teman-teman CS supaya yang lain bisa ikutan pinter kayak kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau info-info tentang negara kepulauan, tulis di kolom komentar ya biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!